Kalau seandainya ini memungkinkan terjadi di Indonesia, gue pengen tuh ada Liga 1, Liga 2. Halo Bola Lovers, kembali hadir di Futsal Talk, acara yang membahas tentang perkembangan futsal di Indonesia. Kali ini bersama pelatih terkemuka, terdahsyat di Indonesia bersama Bung Gonzal. Kali ini kita akan membahas hal yang sangat sensitif. Waduh. Yaitu Liga Futsal 2021. Wah. Yang sangat misteri karena 20 belum selesai, kita udah langsung ngomongin 2021 nih. Nah, kalau saya langsung nanya nih ke Coach Donzol, apa yang Coach Donzol tahu tentang Liga Futsal 2021? Ya, jadi kebetulan kan kemarin gue ikut meeting ya. Gue perwakilan dari AFP DKI, kebetulan gue sekretaris AFP DKI. Nah, FFI mengadakan meeting bersama AFP. Dibagi-bagi dibagi-bagi Senin sama berapa AFP, Selasa berapa AFP. Nah, gue kebagian hari Rabu gue sama Jawa Timur, sama Bali, ada Maluku Utara, ada Jambi, ada Bengkulu kalau nggak salah. Jadi nggak semuanya ya, gue nggak tahu kenapa nggak ditimbrungin langsung semuanya. Nah, di situ ngebahas mengenai banyak hal. Pertama, Liga Futsal Nusantara itu untuk 2020 itu tidak ada dan akan digantikan dengan 2021 dengan U24, U24. Males banget ya. Udah ngerti lagi tuh esensinya U24 tuh apaan gitu. Mungkin kan kita selalu pengen yang berbeda, mungkin itulah perbedaannya. Cuman kalau dari gua sendiri sih bilang, biasanya kan U23 nih, ya kan? Nah, U23, cuman kan di 20 ini apa namanya? Nggak ada nih. Nah, udah banyak yang keluar-keluar tuh, anjir gua udah capek-capek latihan, masa tahun depan gua nggak ikut kan? Akhirnya diadain dah tuh, entah peraturan dari mana, ujuk-ujuk jadi U24 yang mungkin bisa jadi hanya ada di Indonesia nih, di seluruh dunia lah. Cuman itu udah, ya udahlah, terserah mereka lah. Juga Liga Futsal 2021 ditentukan bahwa karena nggak ada Liga Nusantara, berarti nggak ada tim yang promosi. Nah, 12 tim yang tersisa dari Liga Futsal Indonesia 2020 ini itu akan dimainkan secara full kompetisi. Nah, yang masih menjadi misteri karena Pak Edi Pras sempat bilang bahwa yang degradasi 2 dan belum tahu apakah ada sistem 4 besar, 8 besar. Nah, kalau menurut gue kalau misalnya nggak ada sistem 4 besar, nggak ada 8 besar dan degradasi cuma 2, itu bisa berakibat hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Takutnya gini, di banyak kompetisi yang pernah gue buat gitu kan, gue juga sering bikin kompetisi. Kalau misalnya ada tim yang sudah nggak berpengaruh, nggak degradasi atau nggak juara atau nggak masuk Final Four atau nggak masuk 8 besar, itu akan membuat pertandingannya mereka akan seenaknya aja gitu. Nah, ini akan bisa berakibat fatal sama jalannya kompetisi. Menurut gue 8 besar bagus, tapi yang 4 degradasi. Itu yang kita obrolin. Oke. Jadi gini, kita ambil dulu, pokoknya intinya tahun depan itu rencananya 2021 akan ada satu full kompetisi diikuti oleh 12 tim. Cuman permasalahan katanya nggak ada Final Four. Jadi yang peringkat pertama itu ya udah otomatis juara, ya kan? Nah, yang degradasi hanya 2. Permasalahannya di sini adalah yang tadi dipertimbangkan oleh Coach Donzol, ada permainan mata. Semisal kita ambil 2 kasus. Ada tim yang sedang berjuang di degradasi nih, ya kan? Dia menghadapi tim yang udah nggak ada untungnya lah, ya kan? Tinggal bayar, udah gue menang, gue selamat dari degradasi. Itu yang bisa terjadi. Yang kedua adalah ketika masih ada perebutan juara, dia juga bisa bayar nih sama tim yang udah nggak berpeluang. Udah lo kalah aja, yang penting gue juara, lo dapet. Itu yang harus jadi pertimbangan jika full kompetisi penuh. Betul. Seperti itu. Belum diketok soal apakah ada Final Four atau enggak. Tapi kita ini kan futsal dari awal ya, Bro ya. Insan futsal dari awal. Pengennya tuh futsal kan baik-baik aja semua, jangan ada masalah segala macam. Sebaiknya menurut gua itu dibikinin 8 besar atau 8 besar kayak Liga Spanyol. Keren besar, Liga Spanyol keren banget. Dibikinin lah kayak gitu. Atau kalau misalnya nggak mau capek 4 besar juga nggak apa-apa, tapi degradasinya juga penting. Jadi menurut gue sampai akhir kompetisi pun pertandingannya akan menentukan semua pertandingan bagi setiap tim. Itu kan udah pernah ngurusin klub segala macam. Bagaimana soal biaya dari 12 full kompetisi? Jadi 3 tahun lalu gue udah pernah ngobrolin Liga Indonesia seperti apa seharusnya. Di kesempatan di Futsal Talk ini gue pengen ngomongin. Sebetulnya gini ya, sejujurnya menurut gue di luar daerah itu nggak banyak kota-kota yang layak menjadi penyelenggara. Let's say gue melihat cuma kemarin di Medan masih layak karena secara luas
Di beberapa kota lain menurut gue nggak layak di luar Pulau Jawa. Nah, ada baiknya Liga Futsal Indonesia difokusin di Pulau Jawa. Itu pertama. Kalau memang mau dibawa keluar, itu Final Four-nya aja. Kalau menurut gue, kalau emang mau rame. Nah, itu untuk supaya apa? Supaya menghemat kompetisi, Ro. Nah, sekarang biaya kompetisi. Sekarang kan liganya udah jelas kalau misalnya berjalan di tengah pandemi. Dan mau nggak mau emang cuma satu tempat aja atau dua tempat aja mungkin yang akan digelar. Ya, Dan kita ambil contoh inilah, ambil contoh Liga Spanyol, Liga Iran dan Liga Thailand itu termasuk Vietnam tuh semuanya diadain hanya di satu lokasi aja. Oke, di Jogja punya 2 gor, ada Among Rogo sama ada UNY yang layak untuk menggelar. Menurut gua kalau bisa satu kota tapi lapangannya ada banyak, Bro. Nah, terus kalau di Jakarta cuma di Cibubur, Popki doang. Sebenarnya itu kalau mau belak-belakan ya untuk Popki Ciracas tuh ukurannya masih kecil. Nah, yang terbaru tuh mungkin UNJ, siapa tahu aja tuh mungkin layak UNJ. Cuman ada satu lagi yang paling layak itu Istora Senayan. Ya, tapi duitnya nggak layak. Cuma duitnya nggak layak ya. Nah, jadi menurut gua satu kota aja supaya duitnya keluarnya nggak banyak bagi klub nih, klub. Karena salah satu pengeluaran yang paling besar itu adalah pada saat terbang sana sini, lalu juga hotel dan lain-lain. Kalau misalnya bisa difokuskan di satu tempat aja, itu akan sangat membantu keuangan tim. Dan gue setuju full kompetisi mengharuskan tim juga peserta juga harus punya napas yang panjang ya, Rok. Punya duit maksud gue. Ya, yang udah kan maaf aja nih ya, putaran pertama, gembar-gembor. Ya, namanya gini lah, namanya misalkan Donzol Jaya, kan nama tim itu Donzol Jaya nih. Tahu-tahu di paruh musim nih, ngapa-ngapan kan langsung berubah nama jadinya Donzol Selamat kayak gitu. Nah, itu kan kita harapkan yang seperti itu. Sampai lah seperti itu lah. Kalau seandainya ini memungkinkan terjadi di Indonesia, gue pengen tuh ada Liga 1, Liga 2. Liga 1-nya cuma 8 tim aja kalau gue. 8 atau 10. Tapi kalau AFC permintanya katanya 10 sampai 12 tim. Ya udah 12 tim aja lah sekalian lah. Katakanlah 10 sampai 12 tim. Oke, hajar di situ. Hajar di 8 tim final 8, lalu 2 atau 4 tim tuh degradasi. Itu udah yang bagus banget. Nah, tapi kasih kesempatan untuk tim menjadi tuan rumah dengan mengelola pemasukan dari sponsorship. Karena selama ini yang gua alami klub itu terbatas, Ro. Jadi nggak boleh kayak naro e-board selain yang emang menjadi perintah dari kompetisi. Nah, gua menganggap bahwa itu menyulitkan. Seharusnya, jadi kalau lo mau menjadikan futsal sebagai sebuah industri, FFI harus memberikan keleluasaan untuk klub menjadi tuan rumah. Ada standar-standarnya. Oke, misalnya ada sponsor utama itu di tengah, Ro, misalnya gitu. Sama tengah tuh nama kompetisi. Nah, itu kan emang itu emang aman yang harus kewajiban yang harus dilakukan oleh tuan rumah. Tapi e-board sisa-sisanya itu bisa dimanfaatkan untuk jualan. Seperti kalau misalnya gue lihat Persija, Persib, Arema, Persebaya, kalau main kan e-boardnya banyak tuh. Nah, itu pemasukan untuk tim menurut gue. Langsung pertanyaannya, apakah bisa berjalan atau tidak? Pokoknya udah menghitung nih biaya segala macam, kemudian bisa jadi keluar kota, kan ini rencana kan 6 bulan nih, ada bulan puasa bisa jadi 7 bulan. Secara kasarnya menurut lo berapa persen sebenarnya bisa berjalan tanpa ada yang kolaps di tengah jalan? Apakah 50% kah, 40% kah, atau berapa persen? Menurut gue ya, dari 12 tim tersisa atau sekarang dari 16 tim ini, menurut gue yang layak itu cuma 8 sampai 10 tim aja. Menurut gue yang layak dari segi keuangan. Ya, gue ngelihat masih banyak klub yang masalah gaji pemain. Ya, masalah gaji pemain yang terlambat atau yang standarnya tuh jauh dari kata profesional. Gue ngelihat masih sekedar banyak pemain-pemain di beberapa klub yang penting gue main Liga Pro aja. Bodoh amat lah masalah gaji gue kecil segala macam, toh gue masih punya usaha lain, masih punya kerjaan lain. Akhirnya liga ini bukan liga profesional menurut gue, tapi liga masih semi profesional karena belum semua orang menggantungkan hidupnya dari penghasilan dari sebagai pemain atau pelatih. Nah, gue juga pelatih, gue merasakan ada di level atas kompetisi Indonesia. Nggak semua pelatih itu semua full ngelatih. Masih ada yang emang gue punya kerjaan di tempat lain. Masih ada yang ngamen di luar ngelatih sebagai pelatih profesional. Nah, ini yang membedakan kita pelatih lokal sama pelatih asing. Kalau pelatih asing kayak Coach Mi, kayak Alvaro, kayak Coach Hisam, semuanya emang secara payment, secara pembayaran bagus. Dan mereka juga akhirnya bisa total untuk ngerapihin tim. Gue ngobrol sama
pelatih Black Steel coach me gitu. Dia cerita, kenapa lo nggak ngelatih Liga Pro? Kenapa? Gue bilang penghasilan gue di luar Liga Pro lebih banyak ketimbang gue harus ngelatih Liga Pro. Sedangkan menurut gue kita bicara kalau gue mau total di sebuah pekerjaan, gue harus memastikan bahwa kondisi ekonomi gue juga tercukupi. Nah itu permasalahan terbesar menurut gue. Kenapa? Sama kayak pemain di Indonesia, kita bicara usia 25, 26 udah pengen kerja aja. Kenapa? Karena nggak yakin dengan kompetisi futsal di Indonesia bisa menjaga dia untuk tetap hidup secara layak. Itu yang menjadi permasalahan. Nah kuncinya itu ada di FFI. Kalau FFI sudah katakanlah ya ada salary cap, minimum gaji, maksimal gaji untuk bisa protek pemain sama protek klub supaya nggak ada jor-joran masalah gaji. Kedua, masalah ini juga kayak semacam kontraknya juga harus jelas, jangan cuma semusim. Ya kayak lagunya Marcel semusim ya kan. Gue males, mendingan full setahun atau minimal 2 tahun atau oke lah minimal setahun nggak apa-apa. Nah jadi dibuatin seperti itu supaya apa? Supaya klub yang mau terjun ke Liga Pro emang benar-benar klub yang punya duit. Ya, itu kalau misalnya kita bicara pemain sama pelatih yang mau terjun ke Liga Pro emang mereka yang mau total. Jadi simbiosis mutualisme antar semuanya itu kejaga. Klub juga ngerasa terproteksi dengan pemasukan dari sponsorship. Mereka jadi tuan rumah nggak cuma dapat subsidi 60 jutaan, tapi pengeluarannya bisa 200 jutaan. Gue kasih tahu, kalau lu jadi tuan rumah lu dapat subsidi itu sekitar 60 jutaan, hampir 70 juta. Oke. Lalu lu jadi tuan rumah, kalau di Jakarta itu nggak cukup 60 juta itu, Bos. Lu kalau jadi tuan rumah, kalau lu di Purwokerto iya cukup, lu gornya cuma berapa? Lu ke Gor Koki, nyewa Gor Koki, total 3 hari itu bisa sampai 30 juta sampai 40 jutaan. Itu baru lapangan doang? Itu baru lapangan doang, Bos. Itu belum yang lain-lain, belum ruangannya. Jadi gue menganggap bahwa kalau misalnya mau futsal ini menjadi industri, pastikan emang mereka yang mau nyemplung sebagai industri, klub-klubnya, pemilik-pemiliknya. Tapi jangan juga biarkan mereka mati kelaparan sendiri gitu. Kasih akses untuk mereka mencari sponsor, kasih tempat mereka untuk jadi tuan rumah. Mereka bisa aja misalnya di Thailand juga nggak pakai gor kok, ada di Kasim Bandit University itu lapangan kampus layak, tribunnya cuma separoh kanan kiri ya, di belakang gawang nggak ada, tapi mereka bisa menggelar. Lalu Navy juga tidak wah banget gornya segala macam. Mirip Tifosi sih kalau nggak salah. Mirip Tifosi. Sebetulnya kalau misalnya mereka bisa melakukan seperti itu, menurut gue bagus. Jadi klub juga kerjasama sama lapangan juga ngerasa pada saat ada pertandingan juga pemasukan buat mereka segala macam. Nah ini yang menurut gue seharusnya bisa dilakukan. Jadi untuk Liga tahun depan jika lo memang satu full kompetisi, FFV harus benar-benar tegas terkait dengan pendanaan klub dan juga membantu klub mencari duit juga. Betul. Dan ini harus tegas karena jangan sampai ada yang kolaps di tengah jalan kalau emang benar-benar profesional. Jadi semoga saja niatnya benar terjadi, tapi tetap harus ada omongan dengan klub-klub agar jangan terjadi miskomunikasi dan akhirnya malah berantakan. Ada pesannya nih terakhir nih untuk Federasi Futsal mungkin? Iya, mungkin pesan buat FFI, kalau memang ingin membawa futsal ini lebih maju, menurut gua wajib mendengarkan orang-orang futsal yang ingin futsal ini maju. Kalau kita sendiri nggak ngerasa lebih awal kenal futsal, tapi kita hidup dan mati di futsal. Mereka yang hidup dan mati di futsal itu pasti akan total untuk apa yang mereka pilih. Jadi menurut gua duduk bareng, ngebahas bareng-bareng apa kesulitannya. Teman-teman media juga, gua dari awal Bola Lob berdiri ya, Ro ya. Gua pikir gua tahu lah bagaimana totalitas Bola Lob dari cuma megang pakai handycam biasa ya kan, sampai sekarang udah segala macamnya serba canggih. Bola Lob adalah salah satu, ini 10 tahun ya Bola Lob ya? 10 tahun, satu dekade? Ya 10 tahun, satu dekade Bola Lob. Udah gue udah bisa merasakan, gue pun besar karena Bola Lob. Karena tanpa adanya media, sebagus apapun kompetisi, sebagus apapun katakanlah cara orang melatih itu nggak akan bisa tereksploitasi dengan baik, terekspos dengan baik. Jadi menurut gue rangkul semua elemen, semua stakeholder dari futsal untuk ngobrol bareng, duduk bareng, apa yang kira-kira baik untuk kedepannya. Usia dini juga segala macam. Jadi tolong mendengarkan dan juga melakukan karena futsal ini milik bareng-bareng, bukan milik FFV doang.
Oke, mungkin itu aja ya. Mungkin pembicaraan kali ini tentang Liga tahun depan, semoga didengar dan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih juga kepada Coach Donzol. Sama-sama, Rob. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Bola Love Futsal di YouTube. Untuk kali ini, episode kali ini kita ucapkan sekian dan terima kasih. Salam olahraga.